Salam cerdas, Ibu Bapak saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini membacakan sekaligus 5 cuitan karena dia berhubungan terkait dengan bagian-bagian dari neraca pendapatan primer seperti cuitan sebelumnya. Nah, cuitan pertama saya tulis kompensasi tenaga kerja, sub atau bagian dari pendapatan primer, pada 2024 defisit 1,51 miliar dolar. Jadi Indonesia membayar TKA tenaga kerja asing 1,85 miliar selama tahun 2024 ya, dan menerima dari pembayaran kompensasi kepada tenaga kerja Indonesia. Jadi masuk ke Indonesia itu hanya 137 juta dolar. Tapi perlu dipahami ya, neraca ini tidak mencatat remitansi. Jadi beda. Ini kompensasi langsung dan atau ya kompensasi kepada tenaga kerja yang masih kurang dari setahun. Jadi langsung atau kurang dari setahun secara teknis begitu, tapi Bank Indonesia yang memiliki kriterianya. Nah, dalam konteks kompensasi tenaga kerja kita defisit ya, banyak membayar kepada tenaga kerja asing dibandingkan kita menerima dari tenaga kerja Indonesia. Nanti dalam hal remitansi sebaliknya. Defisitnya ini lebar ya, dan terutama melebar selama era Pak Jokowi. Jadi bisa saja dibaca bahwa ini memang terjadi penambahan tenaga kerja di Indonesia. Gambarnya nampak itu, si orange pembayaran, yang biru penerimaan. Terutama selama 4 tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup pesat setelah sempat menurun di tahun 2020 karena COVID. Nah, sedangkan cuitan kedua, saya tulis neraca pendapatan investasi. Nah, tadi kan kompensasi terhadap tenaga kerja. Nah, ini pendapatan investasi, sub pendapatan primer. Jadi neraca pendapatan primer itu bagian dari transaksi berjalan. Nah, si pendapatan primer sendiri itu terdiri dari 2, yaitu neraca kompensasi tenaga kerja dan neraca pendapatan investasi. Dalam hal pendapatan investasi ini selama tahun 2024 defisit 34,58 miliar. Jadi Indonesia membayar jasa modal asing, misalnya laba ya, dividen, lalu bunga. Kan modal asing yang ada di Indonesia kan harus memperoleh laba dan memperoleh bunga. Itu ternyata selama setahun 44,62 miliar. Nah, pada saat bersamaan kan ada juga modal Indonesia di luar. Jadi kita menerima jasa modal penduduk dari luar negeri. Penduduk itu maksudnya Indonesia berarti 9,67 miliar. Jadi nilai kedua-duanya akhirnya defisit 34,58 miliar. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang saya sajikan dari tahun 2004 sampai 2024, itu memang defisit, selalu defisit. Ya, dari dulu sudah defisit, tetapi memang melebar di era Pak Jokowi ya, nampak itu dari 2014 terus melebar. Nah, inilah dilema dari besarnya investasi asing yang masuk. Di satu sisi kita membutuhkan modal asing untuk pertumbuhan ekonomi, untuk mengembangkan kapasitas produksi Indonesia, dan itu kan dicari cara kita memberikan insentif. Tetapi di saat bersamaan, makin banyak modal asing yang masuk, kita harus memberikan kompensasi imbal jasa ya. Jangankan untuk masuk investasi yang sifatnya langsung, yang portofolio saja kita harus membayar. Itu pesan dari cuitan kedua ini. Kemudian cuitan ketiga, keempat, kelima ini menjelaskan atau sub dari neraca pendapatan investasi tadi. Jadi saya ulangi sebelum saya bacakan, ada neraca pendapatan primer terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi. Si pendapatan investasi ini terdiri dari 3 jenis. Pertama adalah pendapatan investasi langsung. Pada 2024 mengalami defisit 21,75 miliar. Membayar jasa modal asing sebesar 24,94 dan menerima jasa modal penduduk dalam konteks investasi langsung ya sebesar 3,19. Jadi kita defisit. Namun defisitnya memang relatif stabil selama 3 tahun terakhir, artinya tidak jauh dari 21,75 miliar tadi. Saya ulangi, di cuitan sebelumnya yang induknya neraca pendapatan kan saya sudah bilang ini salah satu dilemanya. Jadi investasi masuk,
kita mungkin memperoleh keuntungan dengan pengembangan, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi atau sekurang-kurangnya meningkatkan produksi dalam banyak bidang yang terkait investasi asing. Tetapi di sisi lain kita harus membayar laba maupun utangnya, bunga utangnya maksudnya. Nah, cuitan berikut yang keempat, bagian dari pendapatan juga yang disebut pendapatan investasi portofolio. Tadi kalau investasi langsung, ada modal asing yang masuk, yang dia bisa ikut mengendalikan usaha, jadi bisa sendiri, bisa dia bersama-sama dengan modal Indonesia, bisa juga yang sudah ada di Indonesia asing menambahi kapasitas produksinya, investasi langsung namanya ya. Nah, sedangkan portofolio ada duit asing yang masuk, ya dia bisa beli saham, tapi tidak untuk ikut mengendalikan perusahaan yang mengeluarkan saham itu. Dia hanya untuk trading ya, investasi dan trading di pasar saham. Itu termasuk investasi portofolio. Lalu asing juga bisa masuk membeli obligasi, kalau obligasi atau surat utang negara disebutnya SBN, bisa juga asing masuk membeli surat utangnya perusahaan Indonesia. Itu namanya investasi portofolio. Itu kita defisit dari konteks balas jasanya ya, bukan investasinya. Jadi balas jasa itu adalah bunga dan dividen ya. Kita total membayar 8,98 miliar di tahun 2024. Itu karena kita membayar 14,16 miliar, maaf dari 8,94 itu defisit dengan memperhitungkan membayar 14,16 miliar. Tapi jangan lupa penduduk Indonesia, penduduk itu bisa orang, bisa perusahaan, bisa lembaga, itu juga melakukan investasi portofolio di luar. Kita memperoleh 5,23 miliar, membayar 14,16, menerima 5,23. Jadi defisit 8,94 miliar. Saya sajikan data dari 2004 sampai 2024, gambarnya ada. Nah, kita selalu defisit, tetapi 3 tahun terakhir ini memang defisitnya relatif menurun. Antara lain karena kita memperoleh makin banyak dari luar, berarti banyak investasi penduduk Indonesia di luar ya dalam bentuk portofolio. Kemudian cuitan yang kelima menyajikan jenis ketiga dari pendapatan investasi. Saya ulangi mudah-mudahan tidak bosan. Ada neraca pendapatan primer yang mencatat balas jasa loh ya, imbal jasa atau return dari faktor modal dan faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja disebut kompensasi tenaga kerja, sudah kita bacakan di cuitan yang pertama. Faktor modal kita bacakan cuitannya di cuitan kedua yang saya bacakan hari ini, namanya neraca pendapatan investasi. Nah ini terdiri dari 3 macam. Ada investasi langsung, ada investasi portofolio, nah ada investasi lainnya. Investasi lainnya ini bukan ke saham atau obligasi, tetapi menyimpan di lembaga keuangan, misalnya duit di bank. Ada juga yang sifatnya adalah uang muka ya. Ini bolak-balik ya. Nah, di sini saya sajikan data 2024 3,90 miliar. Kita membayar ke asing atas jenis investasi ini 5,16 miliar. Lalu jangan lupa penduduk Indonesia juga bisa menyimpan duit di negara lain atau memberikan uang muka atas belanja dia ke negara lain. Itu nilainya 1,25 miliar. Selalu defisit neraca ini. Namun memang dilihat gambar itu 2 tahun terakhir ini luar biasa peningkatannya. Pesat ya, dan tahun 2024 ini merupakan rekor defisit terbesar selama 20 tahun terakhir. Nah, mudah-mudahan para pemirsa sambil melihat, mendengar, atau menonton YouTube ini, jika memiliki akun Twitter, saya sangat mengharapkan berkawan dengan saya menjadi follower di akun Awal Rizky di Twitter yang insya Allah secara rutin sehari kadang lebih dari sekali saya sajikan informasi ekonomi Indonesia terkini ya. Atau saya sajikan grafik-grafik dan tabel-tabel. Mudah-mudahan baik YouTube ini maupun Twitternya itu memberi manfaat untuk literasi tentang apa yang bisa saya bagi, yang saya ketahui tentu saja. Saya disclaimer juga ya, mungkin dari beberapa sajian saya mungkin ada yang tidak presisi atau salah, silahkan diberi komentar nanti dan kita periksa, kalau nanti salah akan saya lakukan revisi.